Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang keunggulan penerima KIP Kuliah Merdeka ini. Dalam arti, apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama, jika teman-teman mendaftar atau memiliki akun KIP Kuliah, dan di akun KIP Kuliah tersebut teman-teman sudah terdata ke dalam sistem DTKS, maka ketika teman-teman mengikuti seleksi jalur SNBT nanti, melalui jalur tes itu, untuk biaya pendaftarannya akan digratiskan. Oke, akan digratiskan karena ketika teman-teman mengikuti jalur seleksi SNBT akan ada biayanya sekitar 200.000 sampai 300.000. Koreksi saya jika saya salah ya, pokoknya sekitaran segitulah. Tapi jika teman-teman sudah memiliki akun KIP Kuliah dan akun tersebut sudah terhubung dengan sistem DTKS, maka teman-teman akan digratiskan untuk biaya pendaftaran seleksinya. Itu yang pertama. Nanti juga akan dibahas tentang DTKS ini, karena beberapa kali sudah saya mention ya. Lalu yang kedua, ini yang paling utama. Manfaatnya yaitu teman-teman akan diberikan pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah dalam arti UKT atau SPP. Nah, dalam arti di sini teman-teman akan diberikan bantuan biaya untuk UKT atau SPP-nya gratis hingga teman-teman lulus. Nah, lulus di sini dalam arti tentu saja hingga maksimal jenjang yang berlaku. Jika teman-teman mendaftarnya di jenjang D3, berarti beasiswa ini maksimalnya di 3 tahun, di 6 semester. Begitu juga jika teman-teman mendaftarnya di jenjang D4 atau S1, berarti maksimalnya yaitu 4 tahun atau 8 semester. Jika teman-teman memiliki kendala sehingga lulusnya lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka di semester ke-9, kalau teman-teman D4 atau S1 ya, itu sudah membayar UKT-nya sendiri. Jadi tidak diberikan bantuan lagi oleh KIP Kuliah. Karena KIP Kuliah ini memiliki batas waktunya. Begitu juga dengan D3. Kalau teman-teman lebih dari 3 tahun atau 6 semester, di semester ke-7 maka teman-teman sudah harus membayar UKT-nya sendiri atau SPP-nya sendiri. Ya, jadi sebagaimana beasiswa pasti ada peraturannya juga. Lalu yang ketiga. Nah, di sini teman-teman akan diberikan bantuan biaya hidup dalam arti uang saku. Nah, uang sakunya ini tergantung dari perguruan tinggi yang teman-teman pilih. Sehingga uang sakunya juga terdiri dari 5 klaster. Yang paling kecil yaitu 800.000 hingga yang paling besar 1.400.000 per bulan. Jadi, besaran uang sakunya ini tergantung dari perguruan tinggi yang teman-teman pilih. Nah, perlu saya tekankan juga bahwa untuk pemberian bantuan ini dalam arti uang saku ini, jika teman-teman lolos seleksi beasiswa KIP Kuliah ini, misalnya gini, biasanya kan awal semester itu sekitar bulan September. Nah, itu tuh awal semester, berarti awal pertama kali teman-teman masuk kuliah. Jadi nanti perlu saya tekankan bahwa ketika di bulan September ini, teman-teman tidak langsung cair uang sakunya. Bisa saja uang sakunya itu cair di bulan November ataupun Desember. Jadi uang sakunya tuh dirapel gitu, digabungkan dan dibayarnya tuh di akhir semester. Nah, itu kan menjadi sebuah kendala yang baru lagi kan buat teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman bisa bertahan hidup kuliahnya? Karena saya ingin teman-teman menyiapkan kemungkinan terburuknya. Kemungkinan baiknya ya ketika teman-teman masuk di bulan September itu teman-teman langsung dapat uang saku, itu kemungkinan terbaiknya. Dan memang itu seharusnya seperti itu. Tetapi akan ada kemungkinan terburuknya. Bagaimana jika uang sakunya itu telat cairnya? Nah, teman-teman harus menyiapkan tabungan juga nih dari sekarang. Sehingga nggak kaget. Uang saku itu pasti akan cair, tapi kan belum tentu cairnya tuh langsung. Di sini saya memberikan ruang keraguan untuk teman-teman bahwa bagaimana jika uang sakunya itu telat cairnya.
Nah, teman-teman harus menyiapkan tabungan untuk bertahan kuliahnya. Lalu, ini yang saya beri tanda teks merah itu peringatan bahwa uang sakunya itu diberikan benar-benar tok kepada kalian. Jadi tidak diatur oleh si KIP kuliah ini. Tentu saja sebaiknya uang saku dari KIP kuliah ini dikhususkan untuk keperluan kuliah. Ya, untuk keperluan kuliah. Seperti jika ada jasa alma mater atau baju praktikum, ya berarti dikhususkan untuk dipakai ke pembayaran situ. Karena kan itu juga kan termasuk ke dalam bentuk peningkatan ekonomi teman-teman jika teman-teman sudah mendapatkan uang sakunya. Tapi tetap saja intinya adalah uang saku KIP kuliah ini ditekankan untuk pembiayaan kuliah, bukan untuk mengikuti ego teman-teman. Jika teman-teman memiliki keinginan tetapi itu dirasa belum dibutuhkan saat itu juga, maka teman-teman jangan mengikuti egonya. Teman-teman harus tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Mana keinginan yang sekiranya masih bisa ditunda dan mana kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan saat itu juga. Ya. Jadi saya kasih tahu lagi bahwa uang saku ini benar-benar murni uang saku. Untuk pembagiannya itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Pembagiannya bagaimana itu mah dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nah, akan tetapi di sini bahwa uang saku itu tidak termasuk ke dalam uang biaya jasa alma mater atau baju praktikum, biaya asrama, biaya pendukung pelaksanaan KKN ataupun PKL ataupun magang, biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian, ataupun biaya wisuda. Jadi, jika teman-teman dapat uang sakunya misalnya 1.100.000, ya udah benar-benar tok 1.100.000, tidak ada tambahan uang saku yang lainnya. Misalnya teman-teman ngasih tahu nih, oh ya tapi kan nanti ada biaya buat bayar alma mater, bayar asrama ataupun bayar kosan. Enggak, tidak ada pemberian bantuan tambahan lainnya. Jika teman-teman mendapatkan uang 1.100.000 per bulan, ya udah itu uang saku teman-teman selama 1 bulan, yaitu 1.100.000. Untuk penggunaannya apa itu mah dikembalikan lagi kepada teman-teman. Akan tetapi saya ingatkan lagi, jika teman-teman bosan mungkinnya mendengar saya mengingatkan, utamakan untuk keperluan kuliah. Jangan mengikuti egonya dan harus tahu mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan.